Halo teman-teman, di depan saya sudah ada HP Sony yang murah, Sony Z5 Big. Ya, untuk versi Z5 ini memang hadir dalam dua versi ya, dua varian. Yang pertama yang Big, ukuran layarnya besar, ini 5,2 in. Kemudian ada juga yang versi compact. Versi compact itu ukuran layarnya lebih kecil, 4,7 in. Menurut saya sih lebih cakep yang compact karena dia imut dan keren banget. Bentuknya masih kotak sesuai dengan bentuknya Sony pada umumnya ya. Jadi kelihatan tangguh dan kokoh begitu. Tapi kita dapat yang varian yang big, yang besarnya ya. Oke, untuk HP Sony di bawah 1 juta, ini harganya sekitar 800.000. Bisa jadi ada yang jual lebih murah juga, 700.000, atau lebih mahal juga tergantung kondisinya. Nah, apa kelebihan dari Sony Z5 Big ini yang membuatnya masih layak dipakai? Untuk tahun-tahun ini ya. Ini udah akhir tahun, jadi untuk tahun depan juga ya. Ya walaupun sekarang sudah banyak HP yang muncul dengan fitur yang beragam, dengan spek yang lebih tinggi. Nah, tapi ini Sony mantan flagship juga dan harganya murah. Jadi buat teman-teman yang mungkin budgetnya terbatas atau mungkin ingin belikan untuk anak, untuk sekedar dia bisa sosial media, mungkin sekedar WhatsAppan atau sekedar ngerjakan tugas sekolah. Nah, kalian bisa nggak salah sih kalau beli HP Sony Z5 Big ini. Dan ada beberapa hal yang membuatnya unik, yang membuatnya punya kelebihan dibanding HP-HP yang lain. Nah, apa saja kelebihannya? Nah, mari kita bahas ya. Yang pertama adalah Sony Z5 Big ini, dia memiliki fitur rekam layar bawaannya Sony. Keren ya, kalau yang HP lain kan kadang-kadang kita harus download dulu ya dari Play Store. Tapi untuk Z5 Big ini sudah ada bawaannya. Nah, cara aktifkannya bagaimana? Nah, kita bisa tekan ini tombol power. Kita tekan tahan. Nah, di sini ada opsi untuk rekam layar. Ini ada ambil tangkapan layar ini untuk screenshot ya. Jadi Sony uniknya juga screenshotnya tinggal tekan tombol power aja dia bisa screenshot. Nah, kemudian ada rekam layar. Kita tekan aja rekam layar. Di sini pilihannya pun beragam ya. Kita bisa nyalakan mikrofon. Jadi kalau misalnya kita ingin bikin video tutorial, nah kita bisa pakai aplikasi ini. Dan ini tidak ada watermarknya, jadi enak banget. Kemudian kita bisa nyalakan video juga. Nah, ini misalnya untuk video-video reaksi. Kita mau bikin video reaksi untuk YouTube. Nah, kita bisa nyalakan videonya juga. Oke, baterainya tinggal dikit. Dan menariknya, untuk kualitas videonya, kita bisa bikin kualitas videonya ini eh, ada kualitas HD ya. Jadi kualitas videonya bagus, tinggi. Jadi pasti ya gambar yang dihasilkan juga akan jadi bagus. Nah, orientasinya kita bisa pilih apakah portrait atau landscape. Nah, kalau mau pakai untuk YouTube lebih baik landscape ya. Oke, itu kelebihan yang pertama. Dia punya fitur rekam layar. Nah, kelebihan yang kedua adalah dia bisa matikan atau nyalakan hanya dengan 2 kali ketuk. Ya, simple sih. Matikan dan nyalakan dengan 2 kali ketuk. Tapi kita harus akui tidak semua HP punya fitur ini. Ada beberapa yang harus pasang aplikasi lain untuk mengaktifkan fitur ketuk 2 kali untuk menyalakan dan matikan layar. Nah, kalau di Sony Xperia ini memang sudah bawaannya ya untuk Z5 ini. Caranya kita bisa aktifkan di setelan, kemudian kita bisa masuk ke tampilan, dan ini kita bisa aktifkan atau nonaktifkan ketuk untuk membangunkan. Nah, ini kita bisa nyalakan atau bisa matikan ya. Nah, kemudian untuk yang tidurnya kita di sini ada titik 3 di kanan atas. Kita tekan saja, ada pilihan setelan, dan di bagian bawah ini ada ketuk 2 kali untuk tidur. Ini bisa kita nonaktifkan atau kita aktifkan. Ya, itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, ini juga simple tapi nggak semua HP punya. Ini adalah untuk kemampuan untuk ngezoom layar. Jadi misalnya terlalu kecil, kita ingin zoom, kita bisa ketuk 3 kali ya, 1, 2, 3. Ya, ini bisa ngezoom untuk layar mana yang bagian mana yang ingin kita pilih. Kita ketuk 3 kali lagi, dia bisa normal lagi. Misalnya kita buka pesan, kemudian kita ingin apa ya? Kita ingin lihat ini ya, ingin lihat kontak misalnya, atau kontak aja deh, kontak. Kontaknya gambarnya mungkin terlalu kecil, kita ingin misalnya ada foto kontaknya, kita bisa
perbesar untuk lihat foto profil kontaknya. Misalnya itu contoh. Simpel sih, tapi ya saya rasa ini kelebihan karena nggak semua HP punya itu. Dan walaupun saya nggak tahu ya apakah cukup berguna atau tidak. Kalau saya pribadi sih mungkin nggak terlalu berguna. Oke, itu kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang keempat, kameranya. Walaupun dia murah, 800 ribuan, dan dia jadul juga, 2015, tapi kameranya cakep banget loh. Ini kameranya, hmm, oke, kameranya dia resolusinya 23 megapiksel. Jadi kalau kita lihat ya, di sini resolusinya 23 megapiksel, 28. Kita bisa pilih yang maksimum 23 megapiksel. Dan dia fiturnya juga banyak. Ada makro, otomatis ya, makro. Terus ada kalau kita gerak, dia otomatis dia pindah modenya sendiri. Dan karena 23 megapikselnya Sony, jadi ya hasilnya itu bagus gitu loh. Kameranya kayak dia warnanya juga tajam, kemudian dia bening juga. Terus kalau kita zoom, dia juga apa ya, 23 megapikselnya, oh sorry ini, itu real, dia nggak pecah gambarnya itu. Ya, ini kelebihannya. Kemudian untuk videonya pun, kita bisa ambil video dengan kualitas 4K. Jadi kalau misalnya kita ambil video, kita cek ya untuk resolusinya, ini ada yang Full HD. 60 fps dan 30 fps, ada HD juga. Jadi HD dan sudah 4K juga. Jadi ini cakep sih untuk HP murah bawah 1 juta, tapi kita bisa dapatkan kualitas layar yang kualitas kamera yang bagus banget, yang Sony 23 megapiksel, dan pasti nggak diragukan lah ya kualitas kamera Sony. Oke, itu kelebihan yang lain lagi ya. Nah, kelebihan berikutnya, nah tadi sudah berapa kelebihan ya? 3 ya? 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ini kelebihan yang kelima nih. Kelebihan yang kelima adalah dia anti air. Jadi Sony Z5 ini dia IP68, jadi dia anti air ya. Dia anti air asal kalian dapat yang masih segel. Nah, caranya untuk ngecek anti airnya seperti yang saya pernah bikin videonya, kita pakai kode Sony. Kita masukkan service test dan kita akan cek pressure-nya. Kalau kalian dapat yang pressure-nya naik, berarti ini masih anti air. Seperti ini ya, ini 941, dia masih naik ke 955. Jadi ya biasanya sih ini masih anti air. Jadi kalau pressure masih naik, bisa dipastikan bahwa sebenarnya dia belum pernah bongkar dan pasti masih anti air. Makanya pastikan ya kalau kalian punya HP Sony, pressure-nya pastikan naik sehingga kalian bisa rasakan fitur IP68-nya yang anti airnya itu. Kemudian kelebihan yang lain lagi, dia sudah dilengkapi dengan fitur NFC. Ya memang nggak banyak orang yang butuh NFC sih, tapi buat kalian yang butuh NFC, ya HP ini bawah 1 juta sudah dapat fitur NFC. Jadi ini keren banget. Terus kelebihan berikutnya adalah dia memiliki spek yang cukup tinggi karena dia sudah dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 810. Nah, seperti kita tahu bahwa prosesor Snapdragon kepala 8 lah ya. Snapdragon 8 itu udah pasti kenceng banget. Dia ngebut lah untuk aplikasi-aplikasi, dia akan smooth, scrollnya juga enak banget. Pokoknya pengalaman pakai Sony itu untuk ngetik, untuk aplikasi itu dia kayak smooth gitu loh perpindahan layarnya itu. Pengalaman kami sih seperti itu ya. Walaupun Androidnya memang mentok di Android 7. Kalau kita lihat tentang ponsel, itu versi Androidnya dia mentok di versi Android 7. Tapi ya wajar saja karena ini HP sudah 6 tahun ya, ini 2015. Jadi ya sudah 6 tahun yang lalu dan tingkat keamanannya pun mentok pembaruan terakhir itu 2017. Jadi 2 tahun sejak dia diluncurkan. Jadi menurut saya sih untuk performa HP ini masih sangat bisa diandalkan dengan RAM 3 GB dan internal 32 GB. Saya rasa nggak akan cepat penuh lah dibanding kalau kalian beli HP-HP bawah 1 juta yang RAM-nya 2, internalnya 16. Itu akan lebih worth it yang ini. Dan kelebihan yang lain dari Sony Z5 ini adalah kalau kalian anak kos, kalian bisa gunakan Sony Z5 ini untuk setrika baju. Karena Snapdragon 810 itu
panas banget. Jadi kalau kalian habis buat telepon aja, buat telepon setengah jam itu aduh udah panas banget. Apalagi kalau kalian mau buat main game lama itu udah pasti panas banget. Ini aja untuk di review gini aja ini sudah mulai hangat ya. Nah itu saya nggak tahu ya itu kelebihan atau kekurangan ya. Yang jelas kekurangannya dia panas, tapi kelebihannya ya kalian bisa pakai buat setrika ya kalau kalian nggak punya setrikaan di rumah. Jadi nggak usah ke laundry. Nah itu dia kelebihan dari Sony Xperia Z5, HP Sony bawah 1 juta yang masih layak dipakai untuk tahun ini dan tahun depan. Terima kasih sudah nonton video ini.